Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salama Allah curahkan untuk kita semuanya. Menindaklanjuti ceramah beliau Gus Abbas di Bumi Batam, beliau juga menyempatkan untuk membaiat beberapa kiai-kiai yang ada di Batam untuk ikut berjuang dalam kebangkitan Wali Songo di bumi Indonesia ini. Tidak hanya pengurus PWI, beliau juga menekankan untuk adanya Laskar Sabilillah, di mana di bumi Melayu Rio Batam tersebut nantinya ikut bau-membau menyebarkan ilmu-ilmu, melestarikan, melanggengkan ajaran Wali Songo di bumi Batam. Hal-hal yang terkait dengan pergerakan kebangkitan Wali Songo Indonesia inilah beliau menyempatkan menemui beberapa kader-kader baik dari NU, Ansor Banser, Muslimat Fatayat untuk kembali bagaimana berkiprah, mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama atas bagaimana Nahdlatul Ulama itu sendiri selalu mengedepankan amaliyah-amaliyah yang notabene selalu usul merujuk kepada ajaran Wali Songo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini saat beliau membaiat pengurus Kebangkitan Wali Songo di bumi Batam dan pengurus Laskar Sabilillah. Segala hilah mohon maaf engkar ya rahmat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita yang beriman wajib bersyukur karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu. Betul. Saudara-saudara sekalian, isyarat iman apa? Cinta, demen. Nah, orang demen adanya di hati. Makanya kata orang belajar ilmu naqsoroh, yang namanya cinta itu min af'alil qulub, termasuk pekerjaan hati. Maka karena iman itu punya isyarat namanya cinta, cinta ada di hati karena imannya ada di hati. Maka iman, orang cinta nggak perlu ngerti, karena ngerti dengan cinta dan iman beda timbangan. Ngerti timbangannya pakai logika dan otak, sedangkan iman dan cinta timbangannya pakai hati. Maka orang cinta nggak ngerti nggak apa-apa. Makanya ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Kalau bahasa cinta itu yang penting hati yang terima, nggak masuk akal nggak apa-apa. Kalau bahasa logika harus masuk akal. Saya tanya dulu, ibu-ibu cantik apa enggak Pak? Yang jujur jawab. Cantik apa enggak? Kok sekarang bisa rusak kayak gitu, diapain aja sama sampean? Tadinya bentuknya cantik, sekarang bentuknya nggak karu-karuan. Dibanting itu sama sampean, rusak tuh bentuk. Sekarang waktu umur 17 tahun, ibu-ibu cantik apa enggak? Cantiknya luar biasa. Sehingga itu si bapaknya kesemsem mengeluarkan kata-kata cinta yang tidak masuk akal. Apa? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahnya. Masuk akal atau enggak? Masuk akal apa enggak? Ada bintang nempel di wajahnya model gini. Udah hidungnya ngebresek, pesek saja itu, kulitnya busem. Masya Allah, itu bintang dari mana orang Batam tuh? Betul. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Itu namanya bahasa cinta. Saya tanya, ketika Bapak mengatakan kulihat bintang bersinar di wajahmu, hatinya ibu senang apa tidak? Senang apa tidak? Itu namanya bahasa cinta. Yang penting hatinya terima. Masuk akal, gak masuk akal, gak ada urusan. Karena cinta tidak butuh logika. Kenapa? Karena cinta dengan logika itu beda alamat. Betul. Kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilanak namanya itu. Ada gunung akan kudaki,
Kata orang Cirebon, mana hutan kelapa lorot terus. Lautan akan kuseberangi, di balong aja kelelep nyebrang lautan. Jangan diprotes terus, ini namanya bahasa cinta. Karena cinta itu dengan logika itu beda alamat, beda tempat. Nah kalau orang cinta tidak mesti ngerti, orang ngerti tidak mesti cinta. Yang paling bagus dia cinta yang ngerti, yang ngerti dia cinta. Maka kalau sultan kalian sudah dasarnya cinta, kata Sultanul Auliya Al-Khusus Al-Adani wal Nur Sabi'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, orang mencintai Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah, biar nggak ngerti arti dan juga nggak apa-apa. Karena cinta itu tidak harus ngerti. Makanya orang Madinah, orang Batak kalau sholawat berjanji kan dikumandangkan, insya Allah saya yakin nggak ada yang ngerti artinya. Ayo jangan dia ngaku. Ibu-ibu pada waktu itu ada mbak-mbak sholawatan tuh, ya kan? Ibu artinya nggak ngerti nggak artinya. Udah dia dari tampang juga tampang membingungkan. Makanya ke sholawatan merhaban ya khairat da'i. Nggak ngerti artinya Ustaz, ya. Kalau nggak apa lafaznya gimana? Ya apa? Yang penting apa lagunya? Ya, kalau lagunya apa, tapi lafaznya nggak apa-apa. Yang namanya cinta itu biar tidak ucapin, asal lagunya doang, nggak apa-apa. Jadi kawan-kawannya ya khairat da'i. Ibu di pojokan ada. Tidak apa-apa. Yang penting akhirnya kompak. Betul-betul. Sebab yang namanya orang marhaban dan sholawatan itu dasarnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu. Orang cinta itu tidak harus ngerti. Maka Nahdlatul Ulama mengatakan orang baca sholawat nggak harus ngerti. Jangan baca sholawat, baca Al-Quran juga nggak harus ngerti. Lo nggak apa-apa Ustaz baca Al-Quran nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Wong Ustaz aja Ustaz dengan kiai dia juga di Marina baca Quran, baca Barzanji. Kalau dilihat dari tampang mah kayaknya paling ngerti, nyatanya nggak ngerti apa sama dengan itu. Baca Yasin juga nggak ngerti artinya, apalagi surat Al-Baqarah yang sulit-sulit, apalagi surat Al-Muqatta'at, kata Juz'ama amma yatasa'alun abasa wa tawalla, itu dibaca ila sama musyaqqat, udah bingung itu, nggak ada itu artinya. Dan kata Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin iqra'il Qur'ana tafham wa la tafham. Wahai Abu Dzar, baca itu Al-Quran, kamu ngerti, kamu nggak ngerti, baca itu Al-Quran. Maka kata Sultanul Auliya Al-Khusus Al-Adani wal Nur Sabi'ul Burhani mengatakan bahwa jadi orang membaca Al-Quran nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kalau ngerti artinya tujuannya adalah Quran, memahami kandungan Al-Quran. Kalau tidak ngerti artinya tujuannya thalabul imdad bi syafa'atil Quran, mencari anugerah Allah melalui syafaatnya Al-Quran karena mencintai Al-Quran. Kalau suka membaca Al-Quran sudah tidak harus ngerti, apalagi baca apalagi baca sholawat. Makanya kalau saudara orang baca sholawat ngerti artinya, tujuannya adalah lalu sirah dari mempelajari sejarah perjalanannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak ngerti artinya, tujuannya adalah tolabul imdad bi syafa'atir Rasul, mahabbatan li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari keridhaan dan anugerah Allah melalui syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mencintai Rasulullah. Betul betul. Ngerti apa ngerti? Ngerti apa ngerti? Ngerti kagak ngerti, yang penting manggut. Dapat pahalanya banyak. Orang mantuk namanya asmaul mantuk. Naqalahu ila maqarrihi sadaqati aminah min sadaqati aminah az-zuhriyah. Barzanji ya Bu ya. Wa khassuhal qadibul mujibu bi'an takuna ummah
بأن تكون أمة لمصطفى. Ngerti sama artinya? Ngerti apa enggak? Enggak ngerti? Ya udah enggak apa-apa. Paling enak sih orang NU enggak apa-apa ya. ولما أراد الله إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. Ngerti sama artinya? Ngerti sama artinya? Enggak, Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, artinya Rasulullah mengajarkan kita semua tentang agama Islam bukan dengan logika agama, tapi dengan realita agama. Buktinya cinta tidak harus masuk logika. Di sini ada para ulama-ulama yang ada di Nusantara, termasuk yang ada di Nahdlatul Ulama, maka berbicara tentang masalah penyebaran agama Islam, mengajari kita semua tentang ajaran Islam, bukan sekedar dengan logika agama, tetapi dengan realita agama. Makanya orang NU kalau baca Yasinan nggak ngerti apa, malah kata ustaznya bilang, kalau di Batam mah ngerti Quran dan ngerti sholawatan enggak penting, yang penting berkatnya aja. Asal berkatnya penuh mah udah datangnya banyak juga. Enggak ngerti mah enggak apa-apa katanya. Kalau berkatnya isinya ikannya ada 5, udah dah ribuan yang datang. Betul lah betul? Syukur, ngaku sendiri mah syukur. Saudara-saudara sekalian, tidak dengan kita ada. Coba bayangkan ketika Nahdlatul Ulama itu menerima naskah konsep dari Bung Karno yang menggabungkan nasionalis, Islamis dan komunis. Itu pada waktu itu Nahdlatul Ulama harus menerima. Apa sebabnya? Sebab kalau saudara tidak menerima, itu sama halnya dengan membiarkan Bung Karno sebagai pemimpin bangsa akan dimakan secara ideologi dan politiknya oleh komunis. Karena Nahdlatul Ulama pada waktu tahun 50-an gonjang ganjing pemerintah di Indonesia, pemimpin di Indonesia ini belum ada kepastian, sehingga Indonesia dilanda pemberontakan yang ada di mana-mana, pemberontakan yang ada di Madiun, pemberontakan yang ada di Jawa Barat, pemberontakan yang ada di Lampung, yang ada di Sumatera Barat, pemberontakan yang ada di Aceh, pemberontakan yang ada di Lampung, pemberontakan yang ada di Maluku dan lain-lainnya, sehingga menjadi geger karena mereka sudah mengklaim sebagai pemimpin Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama beli untuk menyetop, menghentikan fitnah yang akan menjadikan tumpah darah antara sesama rakyat Indonesia. Maka secepatnya harus dibuat satu konsep ketentuan sebetulnya pimpinan Indonesia itu apa. Kalau kita mengatakan Soekarno itu pimpinan Indonesia, sekarang kita nyatakan Soekarno sebagai pemimpinan Indonesia itu secara agama dan undang-undang
Benar atau tidak? Sah atau tidak? Kalau seumpama Bung Karno itu dianggap sah sebagai pemimpin, sebagai apa? Kalau sebagai presiden, Presiden Soekarno akan dipilih ya, karena Bung Karno tidak pernah mengadakan pemilu, jadi tidak bisa disebut presiden. Baik saudara-saudara sekalian, sementara itu fitnah merajalela, pemberontakan tumpah darah, perpecah belahan antara rakyat Indonesia pasca kemerdekaan. Ini yang disebut oleh baginda Rasul, fitnah ini sangat kejam, fitnah ini sangat besar. Ketika pemimpin tidak ada, maka pemimpin itu harus segera diwujudkan dengan satu konsep nasbul imamah wajibun. Memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Dalam rangka apa? Dalam rangka daful fitnah, menyetop fitnah yang terjadi yang akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama akhirnya kumpul di Keramat Raya. Ketika itu kantornya dari Bahful Masail Munas Alim Ulama. Munas Alim Ulama akhirnya dikumpulkan. Apa konsepnya? Konsepnya bahwasanya Nahdlatul Ulama mengatakan Soekarno secara agama dan syariat, setelah dibuka Al-Qur'annya, setelah dibuka hadisnya, setelah dibuka fikih dan usul fikihnya, dan ulama-ulama zaman dulu termasuk politik-politik Islam zaman dahulu, kata ulama NU mengatakan Soekarno sebagai pemimpin Indonesia hukumnya sah. Sebagai apa? Bukan sebagai presiden, bukan sebagai perdana menteri, tapi apa yang disebut oleh ulama NU sebagai waliul amri daruriyyu bisauka, pemimpin bangsa Indonesia dalam keadaan darurat dengan satu kekuasaan dan otoritas yang efektif, sehingga saudara-saudara sekalian, Bung Karno boleh melantik menteri, Bung Karno boleh melantik departemen, sehingga departemen dan menteri yang ada pada waktu itu yang dilantik oleh Bung Karno dinyatakan secara syariat Islam hukumnya sah. Itu Nahdlatul Ulama. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Kalau Soekarno itu dianggap pemimpin yang sah, berarti selain Bung Karno tidak sah, maka langsung Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada Bung Karno untuk membereskan seluruh fitnah dan perpecah belahan yang ada di bumi Indonesia. Maka dengan kekuatan Bung Karno, militernya kuat, kemudian TNI-nya kuat, TRI-nya kuat, tentara rakyat Indonesia kuat, akhirnya semua perpecahan dan fitnah yang ada di Indonesia bisa dihentikan dengan sebuah kekuatan keputusan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau saya mengatakan Bung Karno tidak sah, berarti Departemen Agama tidak sah. Berarti menteri pada waktu itu dilantik oleh Bung Karno tidak sah, Menteri Agama tidak sah. Menteri Agamanya melantik Departemen Agama berarti tidak sah. Departemen Agamanya melantik walepe lugu yang mengaminkan berarti tidak sah. Kalau seumpama ada lugu, tahu lugu? Kalau isinya apa lugu? Walepe apa? Penghulu. Kalau seandainya Pak penghulunya itu tidak sah mengawinkan bapak tua kalian, berarti bapak tua kalian, berarti bapak tua kalian nikahnya tidak sah. Berarti kalau punya anak berarti anak zina. Ini masalah agama, makanya harus diputuskan dengan apa? Bukan dengan secara logika agama, tapi harus dengan cara realita agama. Ini butuhnya cinta. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya akhirnya saudara-saudara sekalian, fitnah terhadap Nahdlatul Ulama ketika itu terjadi. NU dianggapnya mendukung PKI. NU katanya bahwa itu kalau dibuka batok kepalanya isinya palu dengan air. Berbagai macam fitnah NU dianggapnya anti-Islam. Kata Bahat Basir, biarkan, nanti Allah akan membuktikan. Ternyata ketika PKI itu mengadakan makar di Indonesia, membuat satu kerusuhan, ingin nyebut Indonesia menjadi negara komunis, termasuk mengadakan satu kerusuhan dan makar perpecah belahan, termasuk mengadakan pembunuhan, yaitu pembunuhan Dewan Jenderal, dan termasuk pembunuhan jenderal-jenderal yang terbaik, termasuk pembunuhan para ulama. Semua masyarakat geger. Ini dalangnya sudah. Kalau yang lain tidak menyatakan TNI, ini jenderal saja dibunuh.
apalagi ulama dan kiai dibunuh. Subhanallah, ternyata saudara-saudara yang dibahas oleh NU, investigasi oleh Nahdlatul Ulama, kesimpulannya apa? Kesimpulannya rekayasa pembunuhan jenderal terbaik Indonesia ketika itu dengan isu Dewan Jenderal, rekayasa pembunuhan para ulama-ulama pesantren, pembakaran pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke, itu ternyata kesimpulannya didalangi oleh PKI Partai Komunis Indonesia. Sekaligus ketika itu Nahdlatul Ulama mengusulkan kepada Bung Karno bubarkan PKI. Ketika TNI diam, ketika polisi belum bicara, ketika Al-Aisat masih diam, ketika Muhammadiyah masih belum bicara, Nahdlatul Ulama mengatakan, mempelopori bubarkan PKI, bubar dulu PKI. Ternyata dalamnya adalah DNID. Anda jangan kaget kalau DNID itu siapa? DNID itu Habib. Namanya siapa? Namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid. Jadi Pak Amin yang aneh kenapa sampai sini. Al-Habib Al-Aidid isu komunis pada waktu tahun 40, di mana kiai-kiai yang ada di Lampung, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa terbunuh semua. Isunya komunis masuk. Ternyata yang mendalangi pembunuhan para ulama pada kiai pribumi dari mulai Jawa sampai Sumatera sampai Kalimantan, siapa? Yang mendalangi adalah saudara Muso. Siapa saudara Muso? Rakyat Indonesia harus tahu Muso adalah seorang Habib, namanya Al-Habib Muso Al-Munawwar. Ini realitas jelas. Kenapa yang tadi otak-otak sama saya? Kaget, itu jadi manusia kagetan bener. Kalau jadi orang itu nggak usah kaget, tapi memang kayak gitu. Betul. Isu komunis menyebar ada di Kalimantan. Kiai dibunuh, pesantren dibakar, kiainya dicincang, dihabisi, dimutilasi. Rumah-rumahnya kiai dimutilasi, kiainya banyak ngumpul di gunung-gunung, membuat sengsara para ulama para kiai Kalimantan. Siapa dalam pembunuhan ulama para kiai? Yang dalam pembunuhan para ulama para kiai adalah dua orang. Nomor satu Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah, nomor dua Al-Habib Muhammad Fahrur Barakbah. Dua Barakbah. Kaget lagi. Kaget terus. Kalau urusannya Habib kaget lagi, benar orang Batak. Kalau saya yang gak kaget. Bagus, kenapa sampai gak kaget nih kalau semuanya Habib itu ada di komunis dulu? Yang gak kaget, dapur-dapurnya Habib juga dulu diamannya komunis. Ketika Yaman bersatu, Bang Andi ingin merebut Hadramaut. Ulama-ulama dan kiai Hadramaut itu banyak diinjak. Sejarah dari kubur persis seperti di Indonesia. Akhirnya mereka menguasai Hadramaut. Yaman terjadi fitnah, terbelah jadi dua. Yang pertama adalah Yaman Utara, Republik Persatuan Demokrasi Yaman. Nomor dua adalah Yaman yang dikuasai oleh Habaib, termasuk Hadramaut, Yaman Selatan. Habaib menguasai Hadramaut, Yaman Selatan, dibuat negara apa? Negara Islam. Tidak, kalian buka sejarahnya. Ternyata mereka membuat negara komunis Yaman. Kaget lagi. Makanya kalau orang bicara pakai ilmu jangan pakai emosi. Paham? Negara apa? Negara komunis Yaman. Yang menjadi wakil presidennya siapa? Yang menjadi wakil presidennya adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Siapa Habib Abdurrahman Al-Jufri? Habib Abdurrahman Al-Jufri ini selanjutnya diusir oleh masyarakat Yaman karena membawa paham komunis, lari di Uni Emirat Arab, punya anak namanya Habib Ali Al-Jufri yang sekarang terkenal. Yang kata para Habibnya ente mengatakan kalau melihat Rasulullah wajahnya lihat aja tuh wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Itu anaknya siapa? Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu bapaknya namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri, wakil presiden Republik Komunis Yaman. Di Batam mah kaget pribadi. Anak kena
disangkanya Habib itu malaikat. Paham? Paham? Paham gak paham? Yang penting mangguk-mangguk. Saudara-saudara kalian, mau bilang apa? Partai Sosialis Komunis, saudara-saudara sekalian, di Republik Yaman Selatan yang menguasai Yaman Selatan, partai terbesar, Partai Sosialis Berhaluan Komunis, itu sekjennya siapa? Sekretaris jenderalnya namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Perdana Menteri daripada Republik Komunis Yaman adalah Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Abbas. Komunis teman. Jadi kalau di Indonesia mereka bilang komunis, saya tidak kaget. Kecuali ente aja yang kaget. Kadang-kadang yang muhibbin bulan keterlaluan punya lupa daratan ente kaget kan benar-benar. Betul-betul. Paham? Paham? Jadi kalau mereka kayak model Musa Al-Aidid kemudian Barakmah untuk membunuh para ulama para kiai lewat pemahaman komunis, kalian gak usah kaget karena memang gerakan habaib di antara mereka oknumnya adalah membawa komunis. Makanya aneh juga kalau ada oknum-oknum habib berteriak-teriak bilang ente PKI, itu orang PKI lah. PKI siapa? Kalau ada oknum habib mengatakan ente PKI, di Banser ada PKI, di Ansor ada PKI, di sini ada PKI, ente PKI. Saya tanya, itu PKI yang didirikan siapa? Itu PKI itu kembolnya siapa? Musa itu siapa? BNIT itu siapa? Ahmad Sufyan Barakma itu siapa? Muhammad Fahul Barakma itu siapa? Hati-hati kalau bicara deh, hati-hati ente. Orang Indonesia udah pintar semua. Zaman udah terbuka. Betul-betul. Makanya di sini Nahdlatul Ulama memakai realita. Kalau realita agama itu lebih tinggi daripada logika. Logika bermain, tapi ketika realita bertentangan, yang menang siapa? Realita. Saya tanya, kalau kalian punya anak ayam kalian punya kaki ceker, cekernya ceker apa? Ceker A. Kalau kalian punya bebek, bebeknya punya anak bebek, cekernya ceker bebek. Betul. Kemarin saya punya ayam saya menetas guys, ada 5, tapi ada aneh-aneh. Apa? Bentuknya ayam tapi cekernya ceker bebek. Mau nentang di mana? Gak masuk akal logika. Realnya apa? Dan ternyata bukan saya aja, sering terjadi di tetangga-tetangga saya. Oh sudah Gus, saya juga dulu pernah ke situ. Ayam saya lah kok cekernya ceker bebek. Berarti kan ayam saya diperkosa sama bebeknya tetangga. Nah ini kurang ajar. Mentang-mentang tuannya kalau malam keluar terus malah santri putrinya ada yang berkosa di mana. Itu namanya realita. Maka logika kalah sama realita. Maka Nahdlatul Ulama selalu berbicara realita agama di dalam Bahthul Masail disebutnya al-umurul waqi'iyah, perkara-perkara yang real terjadi, bukan konsep logika. Makanya saya nih yang pakai topong-topong dan peci-peci kupluk NU, saya juga kurang percaya kalau ente itu NU beneran. Belum tentu hatinya ente itu NU. Ini ente cara berpikirnya pakai apa? Caranya pakai logika seperti Wahabi atau seperti ahli sunnah NU? Belum tentu. Saya tanya, kalau kalian punya uang 7.000, beli ikannya harganya 4.500, kembaliannya berapa? 2.000, kembaliannya berapa? Kalau kalian punya uang 7.000, kemudian beli ikan harganya 4.500, kembaliannya berapa? 2.000. Berarti kalian masih belum NU. Kenapa? Kalian hanya pakai logika, tidak pakai realita. Logikanya apa? 7.000 dikurangi 4.500 kan 2.500. Begitu kan? Coba tanya sama Kiai NU, Kiai. Ya. Kalau ada panjenengan punya uang 7.000, ya. Ada ikan harganya 4.500, ya. Sampean beli Kiai, ya. Kembaliannya berapa Kiai? Kata Kiai NU kembaliannya 500.
Loh kenapa kayak 500? Wah ya yang kan yang dipakai cuma 5.000. Kalau kalian punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500, apa uang 7.000 dia dikasihkan semua sama tukang ikan? Dikasihkan berapa? Berarti kembaliannya berapa? Itu berarti kalian baru NU, berarti NT itu baru masuk NU mu'alaf berarti selanjutnya. Udah kalau ngaji tafsir, ngaji Isra Mi'raj, ngaji Quran mah bingung, ngaji filsafat Islam bingung. Udah kitabul kucing wa arkanul curus wal break. Saya mau nang kucing aja lah sama tikus. Kalau ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Ayo jawab. Baru ditanya bab kucing udah nggak bisa jawab ya. Mau nantang Kang Said ya makhluk model apa? Ada kucing sekali lompat dapat 2 tikus, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Pasti jawabnya 4 kali terus. Kenapa sebab 8 dibagi 2? Ya kan? 8 dibagi 2 kan 4. Itu selalu etika logika. Makanya perlu belajar sama kiai. Ya. Kalau seumpama panjenengan itu ada kucing ya, kucing ada tikus, itu kemudian sekali nangkap dapat 2 ya. Kemudian tikusnya ada 8 ya. Kucingnya lompatnya berapa kali kiai? Kakak kiai itu mengatakan kucingnya lompatnya sekali aja. Sekali kiai? Ya. Ya berarti dapatnya cuma 2 tikus guys. Ya dapatnya cuma 2 tikus. Yang 6 tikusnya di mana? Yang 6 tikusnya lari semua kan, yang namanya tikus paling takut sama kucing di mana? Enggak ada itu tikus nunggu ditangkap sama kucing di Batam, enggak ada itu. Namanya kucing bodoh. Nah, tikus bodoh namanya, betul. Nah ini antara logika dan realita yang sederhana seperti itu. Maka di antara realita yang harus diterima adalah realita iman kepada Isra Mi'raj, bukan berpikir logika secara Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj tidak ada kaitannya dengan logika, tapi sangat berkaitan dengan realita agama. Apa yang disebut dengan kehendak Allah, realita itu kehendak Allah, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak masuk rumus logika, undang-undang rasional, tetapi kalau Allah berkenan, maka itu namanya realita. Dan itulah Isra Mi'raj yang disebut kita harus beriman kepada Isra Mi'raj, bukan untuk dipikir Isra Mi'raj, tapi untuk diimani. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واغفر لصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا واستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya sebetulnya mau menerangkan masalah nasab jamaah ini, tapi waktu sudah lama. Sekarang kita ada waktu kita belajar ilmu yang terkait dengan nasab jamaah yang lagi ngetren, habaib yang lagi ngetren. Kesimpulannya adalah secara ilmiah dan secara estetika bahwa Amir Habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Jadi siapa yang mengakui itu berarti akan berdosa besar kepada Rasulullah. Khususnya bagi para habaib, bagi para ahli sudah diakui saja. Karena ilmiah tidak menunjukkan cara itu. Jangan suka mendoktrin rakyat-rakyat pribumi. Jangan suka doktrin masyarakat Jawa, masyarakat Melayu, masyarakat
Sunda, masyarakat Indonesia Nusantara, tidak berpihak yang sesat. Yang penting akui genetika Anda. Kalau genetika Anda itu adalah Yahudi Askenazi, tidak tidak ada salah dengan genetika. Gen tidak ada salah. Mau Arab, mau Yahudi, mau Jawa, mau Sunda, mau Melayu. Lafadna ya'rabina ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan satu di atas yang lainnya kecuali dengan takwa. Agama kita tidak mengajarkan genetika. Agama kita mengajarkan ketakwaan. Buat apa kita yang mengaku syarif, kita yang mengaku sayyid, kita yang mengaku habib, tapi nyatanya kita tidak bisa menunjukkan akhlak seperti Rasulullah SAW. Maka para syarif dan sayyid yang ada di Melayu, syarif dan sayyid yang ada di Jawa, itu maka ditutup semua syarif dan sayyidnya. Tidak pernah disebut sayyid dan syarif. Yang banyak disebutnya adalah kampung, banyak disebutnya adalah tuan guru, ustaz, banyak disebutnya adalah gus, lora. Kalau semua di Banten itu bagus. Kalau di Lampung ada lagi yang Raden, itu adalah atau mas itu Maulana As-Sayyid, Maulana As-Sayyidah perempuan, Maulana As-Syarif, Maulana As-Syarifah perempuan. Itu kenapa Maulana Sayyid dan Syarifah itu dipendam? Karena para syarif dan sayyid tidak menginginkan mereka dikenal sebagai cucunya Rasulullah. Karena barangkali sifat dan tingkah laku mereka tidak sama dengan Rasulullah, akhirnya mencoreng nama baik Rasulullah. Kemudian itu maka dari itu kepada para habaib dan para ba'al di seluruh Indonesia sudah diakui saja. Karena itu ilmu, itu Allah telah menurunkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Apa ilmu genetika? Siapa yang mengenal ilmu berarti mengenal Allah. Ini kuatul ilmu, bukan masalah Imaduddin, bukan. Ibaratnya kalau Imaduddin sudah sepuh dan meninggal, nanti Allah akan menunjukkan lagi orang lain yang lebih daripada Imaduddin, yang lebih dari segalanya. Karena ini adalah kekuatan Allah. Kenapa? Tanyakan sendiri kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar nasab-nasabnya habaib dan ra'ani yang sementara ini diagung-agungkan, bahkan condong disembah di Sumatera ini, di Jawa ini, tetapi dibuka oleh Allah, dibongkar oleh Allah. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah. Makanya di antara mereka ada yang keberatan, ada yang tidak mau menerima kenyataan, macam-macam. Akhirnya doktrin-doktrin yang tidak benar. Siapa yang tidak menghormati Habib, dia akan masuk surga. Memang surga punya Habib. Betul-betul. Siapa yang tidak masuk Habib tidak akan dikatakan syafaatnya Rasulullah. Habib cucunya Rasulullah. Jangan suka begitu, jangan suka mata sama Rasulullah. Rasulullah seorang agung. Kalian itu secara nasab itu bukan cucunya Rasulullah. Sudah dikaji 280 judul kitab tidak terbukti. Bahkan semakin banyak kitab semakin banyak cerita-cerita yang sangat miring, termasuk pencampuran nasab terhadap Rasulullah yang terjadi di Hadramaut yang dilakukan oleh orang Yahudi Askenazi. Termasuk Pak Ali, termasuk Imam Syamsuddin, Syarif Syamsuddin dari Yaman sendiri, dari Yaman. Ulama dari Yaman tahun 2023 kemarin membatalkan nasab Ali Ba'ali, bahwasanya Ba'ali habaib itu bukan cucu Rasulullah, nasabnya nasab palsu, ceritanya banyak cerita dongeng. Udah diterima saja. Yang penting kita jadi umatnya Rasul. Yang penting kita jadi umatnya Rasul. Akibat kalian ini mengaku dirinya Rasulullah, akhirnya banyak pada keracunan nasab. Akidah kalian jadi rusak. Kami asbah bin malaikah, habaib ini lebih menyerupai malaikat daripada manusia. Subhanallah. Rusak. Akhirnya mereka kadang-kadang untuk melakukan sholat tadi karena merasa dirinya dia cucunya Rasulullah, jadi pasti Rasulullah. Mereka kadang-kadang prostitusi pada kalian, meminta uang maksa-maksa, jualan ini maksa-maksa. Kenapa? Karena mereka merasa cucunya Rasulullah. Rusak karakter kalian, rusak mental kalian, rusak akidah kalian, syariat kalian. Ada yang mengatakan makin di bahasa saya bisa mi'raj sehari 70 kali. Sekarang saya tanya, Rasulullah Isra Mi'raj selama hidupnya berapa kali? Berapa kali? Kalau selama ada orang hidupnya satu hari 70 kali mi'rajnya, berarti dia lebih hebat dari Rasul. Rusak akidahnya. Saya tanya, rusak sudah? Akibat apa? Akibat klaim cucunya Rasul. Jadi kerusakan-kerusakan telah mereka lakukan dan sudah tidak yang tadi sudah luar biasa melampaui batas. Maka Allah sangat sayang kepada masyarakat Melayu. Allah sangat sayang kepada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara. Maka Allah kasih ilmunya mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Jadi jangan ada yang sesat-sesat. Ada yang mengatakan lagi kakinya Habib lebih hebat daripada kiai Indonesia. Sudah dipraktekkan di Kalimantan.
ada kiai ditendang pakai kakinya hampir bersama muhibin. Ya Allah, mudah-mudahan di Batam jangan sampai